Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya atas nama APT Rismantuni Espar Empar. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Usada. Saya juga pada kesempatan ini, alhamdulillah saya masuk dalam data eligible sertifikasi dosen tahun 2023, sehingga pada kesempatan ini juga saya mencoba untuk membuat UKTPT bidang pengajaran, dan mata kuliah farmakologi adalah mata kuliah yang dipercayakan kepada saya untuk mengampu mata kuliah farmakologi sekaligus menjadi koordinator daripada mata kuliah farmakologi, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan diampu oleh 3 dosen, yaitu saya sendiri selaku koordinator Rismantuni Espar Empar APT dan Ibu AP Gelina Penturi Espar Empar APT dan Ibu Lisa Putih SSI MSc APT. Dalam mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu adalah tatap muka dan 2 kali pertemuan itu adalah evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi dari mata kuliah farmakologi 1 ini yaitu adalah akan kita membicarakan terkait dengan definisi dari farmakologi, terus ruang lingkup dari farmakologi, terus kita bicarakan juga terkait dengan apa definisi dari simplisia dan bagian-bagian daripada simplisia, baik itu dari tumbuhan, hewan, dan mineral, serta senyawa-senyawa apa saja yang terdapat dalam simplisia, baik itu primer maupun sekunder. Capaian mata kuliah farmakologi 1, yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup farmakologi. Apa tuh farmakologi? Ruang lingkup apa saja itu farmakologi? Itu capaian pembelajaran yang pertama yang akan kita pelajari dan kita membahas. Capaian pembelajaran yang kedua adalah kita memahami simplisia dan nama-nama bagian simplisia, ya, baik itu dari tumbuhan, hewan, maupun dari sumbernya dari mineral, ya. Dan yang ketiga adalah mampu memahami senyawa metabolik primer. Senyawa-senyawa apa saja metabolit primer, ya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mempelajari. Dan juga adalah memahami senyawa-senyawa metabolik sekunder, ya, senyawa-senyawa apa saja senyawa sekunder yang terdapat pada simplisia, baik tumbuhan, hewan, maupun mineral. Dan capaian pembelajaran yang berikut adalah mampu menyebutkan nama-nama simplisia, nama spesiesnya, terus tak lupa kita harus mengetahui kegunaan dari simplisia serta kandungan yang terdapat dalam simplisia, baik itu hewan, tumbuhan, dan mineral. Yang seperti tadi pada pertemuan ketiga dan keempat, tentu kita harus mengetahui senyawa primer maupun senyawa sekunder. Dan kita mampu menjelaskan dasar pengembangan obat baru. Jadi setiap wilayah, daerah-daerah baru, pasti ada masyarakat menggunakan proses pengobatan dengan menggunakan tanaman-tanaman baru yang belum kita kenal, yang dimana penggunaannya adalah secara empiris. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran dan metode yang digunakan pada mata kuliah farmakologi ini adalah sistem pembelajaran daring dan sistem pembelajaran luring, di mana sistem pembelajaran daring itu kita menggunakan Zoom Meet dan Google Meet. Sedangkan untuk luring
adalah kita menggunakan tatap muka. Dengan kondisi pandemi seperti ini, ya kita banyak menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Metode pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam RPS, setiap pertemuan itu ada banyak sekali terkait dengan metode-metode pembelajaran. Tapi di dalam mata kuliah Pramagnosi ada 3 yang saya ambil metode-metode yang akan kita terapkan dalam mata kuliah Pramagnosi itu. Intinya adalah metode interaktif antara mahasiswa dan dosen. Yang pertama adalah ceramah dan diskusi, dan yang kedua adalah SGD, ya kita buat kelompok-kelompok kecil, ya grup-grup kecil, dan akan kita bahas setiap capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Dan metode yang berikut adalah cooperative learning, ya. Jadi di sini kita berfokus pada keaktifan daripada mahasiswa atau interaktif, ya. Dan dengan interaktif mahasiswa ini saya bisa mampu untuk menilai atau menggambarkan kemampuan mahasiswa, ya, baik itu penguasaan materi, dia partisipasinya, dan lain-lain. Dan pada mata kuliah Pramagnosi ini juga ada komponen dan sistem penilaian, yaitu yang pertama adalah diskusi, ya, diskusi di mana tadi masuk tadi dalam kita membuat grup. Nah, di situ adalah interaktif antara dosen mahasiswa, ya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan diskusi, dan yang berikut adalah tugas terkait dengan penugasan, baik itu penugasan kelompok, penugasan individu, ya. Nah, penguasaan daripada tugasnya, nah, itu akan kita nilai di situ adalah 15%. Dan evaluasi yaitu ujian tengah semester yaitu 20%. Jadi di samping kita evaluasi UTS juga, ada juga evaluasi setiap pertemuan pertama sebelum kita masuk ke pertemuan kedua juga kita mengevaluasi sehingga kita bisa mengukur kemampuan mahasiswa memahami materi pertemuan yang pertama atau pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Dan yang akan kita nilai juga adalah partisipasi dan sikap, ya, bagaimana partisipasinya, terus sikapnya, ya, dalam diskusi, dalam menerima materi ini. Dan yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi akhir, yaitu ujian akhir semester, yang dimana komponen penilaiannya adalah 30. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.